Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Penalu dengan NIM 2201020888 ingin mengumpulkan tugas final mata kuliah Filsafat Hukum Islam. Nomor 1, pandangan tentang hubungan nilai dan hukum, yaitu nilai etis dan nilai utilitis. Nilai etis berkaitan dengan prinsip moral yang dianggap baik atau buruk dalam masyarakat. Contoh nilai etis dalam hukum adalah larangan pencurian. Pencurian dianggap tidak etis karena melanggar atau mengambil hak milik orang lain. Sedangkan nilai utilitis berfokus pada manfaat atau kegunaan dari satu tindakan. Contohnya dalam hukum adalah undang-undang lalu lintas yang bertujuan untuk mengurangi kecelakaan dan meningkatkan keselamatan di jalan raya. Meskipun mungkin ada individu yang merasa tertekan oleh aturan tersebut. Secara keseluruhan, aturan ini memberikan manfaat bagi masyarakat secara umum. Kemudian nomor 2, relasi antara keadilan dan hukum menurut para ahli. Contoh pendapat dari Aristoteles, yaitu hukum harus menjadi alat untuk mewujudkan keadilan. Sedangkan Hans Kelsen berpendapat hukum bersifat netral, tidak terlalu identik dengan keadilan, karena hukum itu adalah tatanan normatif. Sedangkan Gustav Reitbreus menyatakan hukum yang sangat bertentangan dengan keadilan tidak boleh dianggap sebagai hukum. Contoh di Provinsi Aceh yaitu pelaksanaan kanun jinayat seperti hukuman cambuk bagi pelanggar zina. Ini bertujuan menegakkan hukum berbasis nilai keadilan syariat. Namun, sebagian kalangan menilai ini tidak adil karena secara HAM hukuman cambuk di Aceh dianggap melanggar karena dianggap sebagai bentuk penyiksaan, hukuman kejam dan tidak manusiawi. Kemudian ada yang menganggap merendahkan martabat. Selain itu, hukuman cambuk juga dianggap bertentangan dengan konvensi internasional tentang anti penyiksaan yang telah diratifikasi di Indonesia. Di sisi lain, hukum terkait korupsi di Indonesia kadang tidak mencerminkan keadilan karena pelaku dengan kerugian besar sering mendapat hukuman yang ringan. Kemudian nomor 3, tujuan hukum menurut Profesor Subekti, yaitu Profesor Subekti menyatakan bahwa hukum harus mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan. Artinya, hukum harus memberi perlindungan, kepastian, dan keadilan demi kesejahteraan rakyat. Contoh yang sesuai yaitu Undang-Undang Kesehatan, yaitu disebutkan pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yang bertujuan memberi pelayanan kesehatan merata. Contoh hukum yang mencerminkan kebahagiaan rakyat. Kemudian contoh hukum yang tidak mendatangkan kebahagiaan yaitu Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law yang dianggap mempermudah pemutusan hubungan kerja atau PHK dinilai oleh buruh sebagai aturan yang merugikan, menimbulkan keresahan dan tidak mencerminkan kebahagiaan bagi publik khususnya buruh tersendiri. Kemudian nomor 4, daya ikat hukum. Hukum memiliki daya ikat yang kuat karena ada sanksi bagi pelanggar. Contoh pada pasal 362 KUHP disebutkan bahwa apabila seseorang mencuri, maka dia akan diproses secara hukum dan bisa dipenjara. Hukum mengikat karena didukung oleh sanksi yang tegas dan memaksa, baik berupa pidana, denda, maupun sanksi administratif. Sedangkan moral atau akhlak bersifat batiniah, yaitu tidak memaksa secara hukum. Sanksinya hanya berupa rasa bersalah atau penilaian sosial. Sebagai contoh, apabila melihat orang yang lebih tua ingin menyeberang jalan tetapi tidak membantu, itu dinamakan bukan pelanggaran hukum, tetapi dianggap tidak bermoral. Nomor 5, tujuan negara di Indonesia yaitu diatur dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa tujuan negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Yang menjadi tujuan hukum yaitu menciptakan kedamaian, keadilan, dan kepastian hukum dalam masyarakat tersebut. Hukum bertujuan untuk mengatur perilaku individu dan kelompok agar sesuai dengan norma yang berlaku, serta memberikan sanksi bagi pelanggar. Contohnya, pembangunan infrastruktur. Tujuan negara yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur tersebut yang memadai,
seperti jalan, jembatan, dan fasilitas lainnya yang bertujuan untuk memperlancar akses transportasi, meningkatkan perekonomian, dan memberikan kemudahan bagi masyarakat. Tujuan hukumnya proses pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 ini, yaitu tentang pengadaan tanah untuk pembangunan ini memberikan tujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam pengadaan tanah, melindungi hak-hak masyarakat yang terkena dampak. Pemerintah harus melakukan sosialisasi pada masyarakat yang tanahnya akan digunakan. Dengan adanya hukum yang mengatur pengadaan tanah, pembangunan infrastruktur dapat dilakukan dengan cara yang tidak merugikan masyarakat. Terlebih, pemerintah sudah melakukan sosialisasi terlebih dahulu pada masyarakat yang tanahnya akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur tersebut. Demikian yang saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.